Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Prodi Keperawatan. Nama saya Kiati Elan. Saya Maria Yosefina Yestibano. Saya Lia Gracia Bire. Dalam video kali ini kami akan menampilkan pengkajian dan implementasi pada pasien lansia dengan masalah hipertensi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Oma dan Nona, kita bertemu lagi. Pagi. Sesuai waktu yang sudah kita tentukan kemarin, bahwa pada hari ini saya datang kembali untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Oma dan juga keluarga, khususnya Nona, terkait dengan hipertensi yang Oma alami. Oke, Oma dan Nona, saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Nah, waktu yang saya butuhkan itu sekitar 10-15 menit ke depan. Saya harap Nona dan Oma bisa memperhatikan sehingga Nona dan Oma bisa tahu apa itu hipertensi, penyebabnya apa saja, tanda dan gejala bahaya yang bisa timbul akibat hipertensi, lalu pencegahan dan cara mengatasi sehingga saat Oma mengalami hipertensi, keluarga Oma bisa mengenal masalah kesehatan dan juga membantu merawat Oma saat mengalami hipertensi. Oke, apa yang Oma ketahui tentang hipertensi? Apa itu hipertensi menurut Oma? Hipertensi itu darah tinggi ya? Iya, memang darah tinggi. Ya, itu saya. Oh, itu yang Oma ketahui? Ya. Oke, Oma, hipertensi itu adalah tekanan darah yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan darah normal. Jadi yang normalnya itu 120/9/80 Oma untuk yang normalnya. Namun kemarin saat saya mencek tekanan darah Oma itu 160/120. Jadi itu menandakan Oma mengalami hipertensi dan Oma juga tahu. Nah, untuk penyebabnya itu bisa saja karena merokok. Oma merokok kan? Aduh, tidak, saya tidak merokok. Oke, bisa saja karena merokok, stres mungkin, atau kelelahan. Nah, kelelahan ini mungkin karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan sehari-hari sehingga mengalami kelelahan. Lalu minum alkohol. Oma minum alkohol kan? Tidak, saya bisa minum kopi. Oke, lalu obesitas, berat badan yang berlebih. Saya lihat Oma punya berat badan yang berlebih. Jadi mungkin karena obesitas juga sehingga Oma mengalami hipertensi. Yang berikut ada diet yang tidak seimbang. Nah, diet yang tidak seimbang ini dilihat dari makanan Oma juga. Kemarin Oma sempat mengatakan kepada saya bahwa Oma lebih sering makan makanan yang cepat saji, olahan. Lalu Nona juga mengatakan kalau Nona tidak masak di rumah kadang-kadang karena sibuk dengan kuliah. Jadi tidak suka masak makanan. Justru saya rasa makanan yang dimasak lebih baik daripada makan makanan olahan. Nah, yang berikut karena konsumsi garam yang tinggi. Nah, kita tidak tahu bahwa makanan yang Oma konsumsi, misalnya makanan cepat saji itu mempunyai garam yang tinggi atau bagaimana. Jadi ketika Oma makan makanan tersebut, semakin hari ya hipertensi Oma semakin naik atau tekanan darah Oma tetap naik begitu. Jadi sampai kembali normal. Nah, yang berikut tanda dan gejala. Nah, yang mau saya tanyakan di sini biasanya kalau Oma hipertensi. Oma hipertensi itu biasanya gejalanya apa saja, Oma? Kadang saya suka marah-marah, cepat kelelahan, leher tegang, susah tidur malam hari. Oke, baik Oma, itu semua merupakan gejala, tanda dan gejala untuk hipertensi. Selain itu juga mungkin ada gelisah Oma, lalu nadi Oma cepat, jantung berdebar, kadang sakit kepala juga Oma. Iya. Ya, lalu pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang. Nah, itu semua itu merupakan gejala dari hipertensi. Oke, Nona kemarin, Nona juga mengatakan saat saya pengkajian kemarin, Nona mengatakan kalau ketika Oma sudah marah-marah, Nona masuk kamar.
Nah sebenarnya itu tidak boleh ya Nona. Lalu Oma ada bahaya hipertensi. Nah bahayanya itu pada lansia, hipertensi itu bisa mengakibatkan asma, kencing manis, diabetes mellitus itu Oma. Lalu pecahnya pembuluh darah di otak sehingga bisa terjadi kelumpuhan, lalu kesulitan berbicara sampai kematian. Oma sudah pernah mendengar ini sebelumnya, bahaya hipertensi? Belum. Belum ya. Jadi saya mengatakan ini supaya Oma dan keluarga Nona bisa tahu. Mungkin ini bukan untuk menakutkan Oma, tetapi justru saya kasih tahu ini agar bisa dicegah atau bisa dihindari, agar tidak terjadi bahaya seperti ini ya Oma. Oke, Oma dan Nona, yang berikut ada pencegahan hipertensi. Nah saya akan beritahu cara atau bagaimana untuk mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama itu Oma bisa bersantai. Jadi ketika penat, kepala penat atau kayak stres dengan kondisi keluarga, misalnya opa yang atau misalnya anak-anak kerja dengan sibuk dengan kuliah atau opa sibuk dengan kerja, mungkin Oma bisa bersantai dengan mungkin kemarin Oma ngasih tahu di saya kalau misalnya Oma tidak mengobrol dengan tetangga, mungkin Oma bisa ke tetangga atau ngobrol dengan tetangga gitu supaya kayak stresnya itu hilang. Yang kedua, hindari obesitas. Nah karena Oma memiliki berat badan yang berlebih, jadi mungkin bisa dilakukan dengan olahraga secara teratur. Mungkin bukan harus lari, tapi jalan santai pagi-pagi. Oma bisa jalan santai begitu, bisa menurunkan berat badan. Yang ketiga, bisa dengan makan makanan yang dimasak. Nah untuk Nona, mungkin Nona bisa membantu Oma untuk masak makanan yang dimasak, masak makanan yang direbus. Di sini saya ingin menganjurkan untuk yang direbus. Jadi hindari yang menggunakan minyak goreng ataupun dengan garam yang tinggi. Seperti yang tadi, yang kemarin Oma sudah sampaikan bahwa Oma ini sering makan makanan olahan atau cepat saji. Jadi kalau masak pun juga garamnya dikurangi. Lalu hindari minum minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Karena kemarin Oma juga mengatakan kepada saya kalau misalnya Oma itu sukar tidur karena minum kopi. Nah itu sebenarnya dilarang atau dihindari oleh penderita hipertensi. Oke, Oma dan Nona, di sini keluarga juga harus berpartisipasi dalam merawat Oma. Nah, karena di sini ada Nona, nanti sampaikan juga kepada Opa dan juga Kakak Nyong yang tinggal serumah supaya sama-sama untuk mengenal masalah kesehatan dari Oma. Jadi dengan makanan yang Oma konsumsi, tadi bilang kalau misalnya Oma itu sering makan makanan yang cepat saji, jadi mungkin Nona bisa sama-sama untuk meluangkan waktu untuk masak makanan sehingga bisa dikonsumsi oleh Oma. Nah lalu juga mungkin dalam aktivitas sehari-hari Nona bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga bersama Oma dengan jalan santai atau mengobrol, sekedar mengobrol dengan Oma. Lalu merawat Oma saat sakit. Jadi ketika Oma mengalami Oma yang suka marah-marah tadi, jadi Nona jangan masuk ke dalam kamar. Jadi justru Nona duduk sama-sama dengan Oma, nanti juga Oma tenang sendiri gitu. Oke, nanti keluarga juga harus, Nona dan juga keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi sebulan sekali walaupun jauh jaraknya bisa minimal 2 kali lah untuk cek
kontrol hipertensi Oma. Jadi mungkin sampai di sana perawat ataupun dokter bisa memberikan obat untuk Oma konsumsi. Karena jika dibiarkan akan menimbulkan bahaya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Iya. Oma. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa proses menua itu ya memang semua akan alami. Jadi bukan hanya Oma saja, saya dan juga Nona juga pasti akan alami proses menua. Nah, kalau misalnya sudah menua, pasti sudah mengalami keterbatasan fisik, kelemahan di dalam melakukan aktivitas, lalu keterhambatan. Jadi, tapi itu tidak memungkiri untuk Oma tetap melakukan aktivitas. Jadi melakukan aktivitas yang baik. Jadi Oma jangan stres memikirkan penyakit yang Oma hadapi. Percaya saja kalau misalnya Nona ada, Opa ataupun Kakak Nyong bisa mensupport sehingga Oma bisa hidupnya tenang, lalu tetap menjalani hari-hari dengan baik. Oke, itu saja yang ingin saya berikan pendidikan kesehatan kepada Oma dan juga Nona. Saya harap Oma dan juga keluarga bisa melakukan seperti yang tadi saya sampaikan, dibatasi makanannya, lalu diberikan aktivitas untuk olahraga. Oma juga jangan hanya di dalam kamar atau di dalam rumah, bisa keluar untuk ngobrol dengan tetangga sehingga tidak stres dengan masalah atau penyakit yang Oma hadapi. Ini saya bagikan leaflet, mungkin lebih jelasnya Oma dan Nona bisa membacanya sehingga bisa lebih tahu, bisa menambah pengetahuan terkait dengan hipertensi yang Oma hadapi. Oke, begitu saja Oma dan Nona. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dari kemarin hingga saat ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya harap Oma tetap semangat dan tetap bahagia. Oke, makasih Nona. Terima Kalau kasih. begitu saya permisi dulu ya. Iya. Terima kasih Oma.